Bab 177. Sejak awal, akhir dari sekolah Mo sudah ditakdirkan. Tidak masalah siapa pendukung di belakang Mo Chun-kyu, atau seberapa kuat senjata tersembunyi yang dia keluarkan. Tidak bisa mengubah endingnya. Hanya karena Hao Kun-kin berdiri di belakang keluarga Chen. Raja Naga. Mo Chun-kyu mengerutkan keenam ning. Sepertinya ada sedikit kesan dari judul ini. Tetapi di mana saya pernah mendengarnya, saya tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Nama Raja Naga hanya beredar luas di teater perang. Meskipun Mo Chun-kyu adalah kepala keluarga Mo, dia bukan dari zona perang, jadi bahkan jika dia mendengar gelar Raja Naga, dia tidak akan memiliki kesan yang mendalam. Jika Chen Guozhang memanggil Panglima Longting, dia pasti tahu. Mo Chun-kyu melihat tatapan Chen Guozhang dan menoleh ke Hao Kun-kin. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa ternyata Raja Naga tentang Hao Kun-kin. Saya akui bahwa kekuatan Hao Kun-kin memang kuat, bahkan Penatua Tang Songsan bukanlah lawannya. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia menahan hujan deras Li Huazhen? Kata Mo Chun-kyu sambil mencibir. Menurutnya, Rainstorm Li Huazhen adalah senjata tersembunyi teratas yang bahkan tidak bisa dilawan oleh pembangkit tenaga listrik semidewa. Bagaimana Hao Kun-kin bisa menghentikannya? Karena kamu pikir kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan senjata tersembunyi. Mengapa tidak melakukannya? Hao Kun-kin mengulurkan tangan dan berkata dengan malas. Dia berdiri di atas ring dan menyaksikan Mo Chun-kyu tampil seperti badut, dan dia sedikit mengantuk. Ekspresi Hao Kun-kin sangat merangsang Mo Chun-kyu, dan dia berteriak membunuh, Penatua Tang Songhai, bunuh dia untukku. Tang Songhai selalu membenci Hao Kun-kin yang memintanya untuk berlutut dan memanggilnya kakek. Setelah mendengar perintah Mo Chun-kyu, dia tidak ragu-ragu, langsung mendesak keberuntungannya, menggunakan teknik senjata tersembunyi unik Sekte Tang untuk mendesak Rainstorm Li Huazhen. Saya melihat bahwa jarum bunga pir hujan deras, menyerupai tulang bunga pemula, tiba-tiba mekar. Jarum penusuk hitam menembus udara dan menembak lurus ke arah Hao Kun-kin. Hao Kun-kin bahkan tidak melihat melalui spikula, dan mengulurkan tangan kanannya secara acak, menekan ke arah kekosongan di depannya. Sebuah penghalang kekuatan terbentuk dalam sekejap. Ding! Bentrokan emas dan besi yang menusuk terdengar. Jarum penusuk yang kuat tidak menembus penghalang kekuatan. Sebaliknya, dia langsung ditempatkan di penghalang kekuatan. Masih ada 1 meter dari Hao Kun-kin. Tidak mungkin, dinding udaramu, bahkan pisau terbang kakak laki-lakiku tidak bisa berhenti. Bagaimana bisa menghentikan jarum bunga pir hujan badai? Tang Songhai berteriak tak percaya. Dia berpikir bahwa penghalang kekuatan di depan Hao Kun-kin sama dengan dinding kekuatan yang dilepaskan selama konfrontasi sebelumnya dengan Tang Songsan. Seperti semua orang tahu, kekuatan pertahanan keduanya sangat berbeda. Tang Songhai, yang tidak percaya pada kejahatan, sekali lagi mendesak badai hujan Li Huazhen untuk menembak Hao Kun-kin. Puf engah. Satu demi satu, suara menembus udara terdengar satu demi satu. Saya melihat jarum penusuk hitam keluar dari jarum bunga pir hujan badai. 5, 10, 15. Lebih dari 10 detik kemudian, ketika Tang Songhai, yang marah, menemukan bahwa jarum pir dalam badai hujan tidak dapat menembus, dia tiba-tiba bangun. Melihat Hao Kun-kin dengan ekspresi ketakutan. Saya melihat bahwa 27 jarum indik hitam semuanya dipasang di depan Hao Kun-kin, dengan rapi. Tak satu pun dari mereka yang menembus penghalang kekuatan. Tidak mungkin, bahkan pembangkit tenaga listrik semi-dewa tidak bisa menghentikan badai hujan Li Huazhen. Bagaimana kamu bisa menghentikannya? Tang Songhai berteriak dalam diam. Hao Kun-kin menarik tangan kanannya, dan 27 jarum penusuk langsung jatuh ke tanah, berdentang. Kamu juga mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik alam semi-dewa tidak dapat menghentikan jarum bunga pir hujan badai. Lalu jika aku bisa menghentikannya, apa artinya ini? Hao Kun-kin memandang Tang Songhai dengan tatapan main-main. Tang Songhai terkejut sejenak, dan kemudian dia memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah drastis. Kamu adalah pembangkit tenaga para dewa. Hanya mereka yang kuat di alam para dewa yang dapat memblokir badai hujan dengan mudah. Kata-kata Tang Songhai mengingatkan Mo Chun-kyu, dan dia akhirnya ingat asal-usul gelar Raja Naga. Kamu adalah dewa perang yang tak terkalahkan di teater barat, Komandan Longting yang bertanggung jawab atas barak khusus nomor 1 di kerajaan Xia Besar. Mo Chun-kyu berkata dengan gemetar. Melihat Hao Kun-kin mengangguk dan mengaku, Mo Chun-kyu sedang duduk di tanah seperti genangan lumpur, dengan mata hampa dan keputusasaan di matanya. 2 kata terus berulang di mulutnya. Ini sudah berakhir. Setelah membunuh Mo Chun-kyu,
dia tidak akan pernah berpikir bahwa Hao Kun Qin akan berubah menjadi Long Ting yang tampan dan kuat. Itu adalah pembangkit tenaga listrik legendaris para dewa, santo pelindung kerajaan Xia Agung. Belum lagi dia telah berulang kali menargetkan Hao Kun Qin, hanya dengan menekan keluarga Qin selama lebih dari 20 tahun, dia pasti akan mati. Bahkan jika pendukung di belakangnya sangat kuat, itu tidak bisa menyelamatkannya. Setelah Tang Songshan dan Tang Songhai mendengar identitas Hao Kun Qin, wajah mereka menunjukkan kengerian. Keduanya juga tahu bahwa mereka sudah mati. Pembunuhan kepala cabang Tiangang Utara adalah kejahatan. Jika Anda berhasil membunuh Zhao Tiefeng dan membunuh orang dalam, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang, bukannya berhasil dalam pembunuhan, itu jatuh ke tangan Komandan Long Ting. Para dewa juga tidak bisa menyelamatkan mereka. Karena itu, agar tidak melibatkan Sekte Tang, Tang Songshan dan Tang Songhai saling memandang, dan mata mereka bertekad. Mereka berdua mengeluarkan jarum perak pada saat yang sama dan menusukkannya ke pelipis mereka. Tepat ketika jarum perak berjarak kurang dari 1 cm dari pelipis. Keduanya menemukan bahwa tubuh mereka tidak bisa bergerak lagi, seolah-olah mereka telah mengalami teknik fiksasi. Aku tidak membiarkanmu mati, bahkan jika Raja Hades datang, kamu tidak bisa mati. Hao Kun Qin berkata dengan ringan. Sungguh konyol bahwa dua pejuang di puncak dunia transformasi juga ingin bunuh diri di bawah hidungnya. Zhao Tiefeng, turunkan kedua orang ini dan letakkan mereka di bawah kendali yang ketat. Kemudian beritahu Situyi dan minta dia untuk mengirim seseorang ke cabang Tiangang Utara untuk menangani masalah ini. Sekolah seni bela diri kelas 2 berani membunuhmu dari cabang Tiangang Utara. Menteri, Anda sama sekali tidak memperhatikan Departemen Nasional Khusus, kata Hao Kun Qin dengan dingin. Iya? Zhao Tiefeng buru-buru memerintahkan Tang Songshan dan Tang Songhai untuk diturunkan, dan basis kultivasi mereka dihapus, dan mereka ditekan ke penjara langit bawah tanah di cabang Tiangang Utara. Disa bertanggung jawab atas penjara prajurit kriminal, yang disebut penjara bawah tanah. Penjara tempat Tiangang bertanggung jawab untuk memenjarakan prajurit kriminal disebut Tianlao. Lingkungan dungeon jauh lebih buruk daripada dungeon. Bahkan jika seniman bela diri Huajing di penjara, dia tidak akan tahan. Hao Kun Qin berjalan ke arah Mo Chun Qiu, menatapnya dengan merendahkan, dan berkata, ketika semuanya sudah beres, apa lagi yang harus kamu katakan? Mo Chun Qiu berkata dengan getir, saya menyerahkan pertempuran judi ini. Semua aset keluarga Mo akan diserahkan kepada keluarga Chen sesegera mungkin. Hao Kun Qin tersenyum menghina, apakah Anda pikir saya pindah untuk aset keluarga Mo? Meskipun keluarga Mohis adalah keluarga pertama di wilayah utara, itu telah diwariskan selama lebih dari 600 tahun dan memiliki ratusan miliar aset. Tapi aset kecil ini tidak bisa masuk ke mata Hao Kun Qin sama sekali. Dia menyerang keluarga Mo untuk menyelidiki insiden bahwa ayahnya terluka parah dan ibunya dibawa pergi 28 tahun yang lalu. Bab 178. Katakan padaku, siapa yang berada di balik layar 28 tahun yang lalu? Hao Kun Qin memandang, matanya sedingin pisau. 28 tahun yang lalu, ibu Hao Kun Qin melahirkannya, tidak lama kemudian. Maka sekelompok orang bergegas masuk ke dalam rumah dan langsung membawa ibunya. Menurut ayahnya, basis kultivasi pemimpin setidaknya telah mencapai alam semi-ilahi. Pada saat itu, Hao Kun Qin telah menilai bahwa Mo Chun Qiu jelas tidak berada di belakang layar, dia hanya seorang pesuruh. Tapi Mo Chun Qiu, bagaimanapun, adalah kepala keluarga pertama di wilayah utara. Dalam kapasitasnya, orang harus tahu siapa yang berada di balik layar. Aku tidak tahu, aku pasti akan mati. Setelah Mo Chun Qiu mendengar pertanyaan Hao Kun Qin, kepalanya bergetar seperti mainan, dan matanya penuh ketakutan. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, saya akan membawa Anda kembali ke Longting. Hao Kun Qin mendengus, matanya berkedip dengan dingin. Mendengar ini, Mo Chun Qiu mau tidak mau gemetar hebat. Barak khusus memiliki metode kejam yang tak terhitung jumlahnya untuk menghadapi musuh. Dan Longting, sebagai barak khusus pertama kerajaan Xia besar. Metode kejamnya membuat musuh semakin ketakutan. Meskipun dia bukan dari zona perang, dia masih tahu sesuatu tentang nama bergengsi Longting. Jika Hao Kun Qin benar-benar melemparkannya ke pengadilan panjang, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Setelah Mo Chun Qiu berjuang untuk sementara waktu, dia berkata dengan sedih, aku berkata. Aku harap setelah aku mengatakannya, Raja Naga dapat memberiku kehidupan yang bahagia. Mo Chun Qiu tahu betul di dalam hatinya bahwa Hao Kun Qin tidak akan pernah membiarkannya pergi karena apa yang dia lakukan. Karena itu, dia hanya meminta Hao Kun Qin untuk memberinya kesenangan dan berhenti menyiksanya.
Bagus. Hao Kun Qin setuju. Setelah mendengar jaminan Hao Kun Qin, sentuhan rasa terima kasih muncul di wajah Mo Chun Kyu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan perlahan berkata, "Pria di belakang layar 28 tahun yang lalu adalah pendukung di belakang saya, Presiden." Tepat ketika Mo Chun Kyu hendak mengatakan nama tangan hitam di belakang layar, matanya tiba-tiba melotot, dan wajahnya menjadi biru. Tatapan itu menjadi sangat menyakitkan. Ini adalah metode pelarangan rahasia. Mata Hao Kun Qin sedikit menyusut. Dia dengan cepat mengulurkan tangan kanannya dan menekan alis siang Mo Chun Kyu, berharap untuk menyelamatkan hidupnya dengan basis kultivasi yang kuat. Tapi sudah terlambat. Ketika tangan kanannya menekan alis Mo Chun Kyu sudah mati, dan pupil matanya mulai membesar secara bertahap. Brengsek. Cahaya dingin melintas di mata Hao Kun Qin. Niat membunuh tirani meledak dari tubuhnya dan menyapu sekeliling. Semua orang yang hadir menunjukkan kengerian. Semua orang merasa kedinginan, seperti jatuh ke dalam gua es. Orang-orang yang basis kultivasinya belum mencapai ranah transformasi merasa bahwa darah di tubuh mereka akan dibekukan. Setelah beberapa saat, Hao Kun Qin menghela napas tercekik, dan mengambil niat membunuh kembali ke tubuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia melepaskan niat membunuhnya, tak satu pun dari orang yang hadir, termasuk Zhao Tiefeng dan Chen Guozhang, masih hidup. Raja Naga, apa yang dikatakan Mo Chun Kyu sudah setengah jalan, dan tiba-tiba dia mati. Basia bertanya dengan curiga. Hao Kun Qin berkata dengan sungguh-sungguh, dalam pikiran Mo Chun Kyu, metode larangan rahasia ditanam. Begitu dia mengungkapkan nama tangan hitam di belakang layar, metode larangan rahasia akan diaktifkan dan mengambil nyawanya. Bahkan Hao Kun Qin tidak tahu metode rahasia larangan, dia hanya melihat deskripsi yang relevan dalam buku-buku kuno. Saya pikir itu telah hilang, tetapi saya tidak berharap melihatnya di tubuh Mo Chun Kyu. Meskipun Hao Kun Qin tidak akan melarang metode rahasia, dia tahu satu hal dengan sangat baik. Jika Anda ingin menggunakan metode larangan rahasia, Anda harus memiliki kekuatan jiwa yang kuat sebelum Anda dapat menampilkannya. Seniman bela diri setengah dewa tidak bisa melakukannya, Anda harus menjadi ahli tingkat dewa untuk menampilkannya. Melihat seluruh kerajaan Sia besar, hanya ada segelintir dewa yang kuat. Siapa yang ada di balik layar? Hao Kun Qin menyipitkan matanya, dan sinar cahaya dingin melewati matanya. Tidak peduli siapa di belakang layar, jika Anda berani melakukan sesuatu kepada orang tuanya, Anda harus membayar harga darah. Raja Naga, Mo Chun Kyu sudah mati, bukankah petunjuk itu rusak? Dia berkata. Meskipun Mo Chun Kyu tidak menyebutkan nama tangan hitam di belakang layar, dia mengucapkan kata ketua sebelum dia meninggal. Dari sini, dapat dianalisis bahwa mereka harus memiliki organisasi rahasia. Dan Mo Chun Kyu dapat belajar tentang keluarga Qian Niudu. Dan dukungan Tang Sekte, mungkin kedua kekuatan ini juga harus menjadi anggota organisasi rahasia itu. Hao Kun Qin menggosok dagunya dan menganalisis. Saya segera mengirim berita itu kembali ke Longting, sehingga Departemen Intelijen mulai menyelidiki keluarga Du dan Sekte Tang, kata Basia buru-buru. Hao Kun Qin melambaikan tangannya, Mo Chun Kyu sudah mati, dan pendukung di belakangnya pasti akan waspada. Pada saat ini, membiarkan Longting menyelidiki, saya khawatir ular itu akan terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia menoleh untuk menghadap Zhao Tiefeng dan berkata, biarkan Si Tui, atas nama Tiangang, menginterogasi kedua Sekte Tang dengan baik. Gunakan mereka sebagai titik terobosan untuk menyerang Sekte Tang. Ya, Zhao Tiefeng memimpin perintahnya. Sebagai sekolah seni bela diri kelas 2, Sekte Tang sangat kuat. Presiden tidak akan pernah mati. Selama dia menyelamatkan Sekte Tang, kekurangannya akan terungkap. Hao Kun Qin melihat sekeliling, menyapu semua orang yang hadir. Siapapun yang tersapu oleh tatapannya menundukkan kepala tanpa sadar dan tidak berani menatapnya. Meskipun orang-orang yang hadir adalah kepala keluarga besar, di wilayah utara memiliki kekuatan mengerikan. Tetapi di depan Hao Kun Qin, mereka semua berperilaku baik seperti anak-anak. Masalah hari ini, saya tidak ingin menyebar, kata Hao Kun Qin acuh tak acuh. Pria di balik layar belum ditemukan, dan dia tidak ingin terpana. Komandan Qin jangan khawatir, laki tua itu sama sekali tidak banyak bicara. Apa yang terjadi hari ini pasti akan membusuk di perut lelaki tua itu. Jika saya membocorkan setengah kata, akan ada guntur. Aku sudah melupakan semua yang terjadi hari ini. Leluhur keluarga besar berjanji bahwa mereka tidak akan pernah mengungkapkan urusan hari ini. Banyak orang bahkan mengambil sumpah beracun. Ingat apa yang Anda katakan. Jika Anda memberitahu saya bahwa seseorang telah mengungkapkan urusan hari ini, Anda harus sangat jelas tentang konsekuensinya,
kata Hao Kun Qin dengan dingin. Leluhur dari setiap keluarga besar bergidik ketika mereka mendengar ini. Meskipun Hao Kun Qin tidak dengan jelas mengatakan apa konsekuensinya, semua orang memahaminya dengan sangat baik. Jika mereka berani membocorkan apa yang terjadi hari ini, apa yang menanti mereka pasti konsekuensi yang lebih mengerikan daripada kematian. Dengan kematian Mo Chun-kyu, dia dan Tang Song-san dan Tang Song-hai dibawa ke penjara langit. Pertempuran perjudian berakhir. Menurut perjanjian perjudian, keluarga Chen memenangkan semua aset keluarga Mo dan menjadi keluarga pertama di wilayah utara. Jika itu di masa lalu, bahkan jika keluarga Chen mengalahkan keluarga Mo, keluarga aristokrat dari faksi Mohis tidak akan mudah menyerah. Tapi sekarang semua orang tahu bahwa pendukung di belakang keluarga Chen adalah Hao Kun Qin. Oleh karena itu, tidak hanya keluarga bangsawan dari faksi Mohis, tetapi juga menyerah kepada keluarga Chen. Bahkan keluarga bangsawan dari faksi netral dengan tegas menyerah kepada keluarga Chen. Kekuatan dan pengaruh keluarga Chen di wilayah utara naik ke puncaknya dalam sekejap. Menjadi penguasa mutlak wilayah utara. Bab 179. Setelah semua hal diatur, Hao Kun Qin membawa Yun Sigu dan Jiao Qi, meninggalkan cabang Tiangang Utara dan kembali ke Jiangcheng. Ba Xia ditinggalkan, dan bekerja sama dengan orang-orang yang dikirim oleh Si Tuyi untuk menginterogasi Tang Song-san dan Tang Song-hai. Sore itu, berita tentang aspirasi keluarga Chen untuk penguasa wilayah utara menyebar ke seluruh lingkaran atas kerajaan Xia besar. Di wilayah selatan, di villa yang megah, seorang lelaki tua dengan rongga mata cekung dan mata muram, duduk di kursi mahoni, bersandar pada tongkat penopang kepala ular di kedua tangannya, wajahnya hampir meneteskan air muram. Orang ini adalah patriark keluarga Qian Niudu, pembangkit tenaga semi-dewa, Du Changkong. Mo Chun-kyu meninggal, dan Tang Song-san dan Tang Song-hai juga ditangkap oleh cabang Tiangang Utara. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Du Changkong menginjak kruk kepala ular di tangannya dengan keras, dan seluruh villa bergetar, seolah-olah baru saja terjadi gempa bumi. Rasa dingin yang sedingin es menyapu dirinya. Bawahan yang datang untuk melapor dengan cepat berlutut ke tanah. Patriark, menurut informasi yang dikirim kembali dari wilayah utara, setelah Mo Chun-kyu kalah dalam perang judi, dia bergabung dengan dua tetua Tang Song-san dan Tang Song-hai untuk membunuh Zhao Tiefeng, Chen Guozhang, dan lainnya. Akibatnya, Chen keluarga sudah siap, kata bawahan dengan gemetar. Pembunuhan itu gagal, Mo Chun-kyu meninggal, dan dua tetua Tang Song-san dan Tang Song-hai ditangkap hidup-hidup. Markas besar Tiangang telah mengirim orang ke cabang Tiangang Utara untuk menginterogasi dua tetua Tang Song-san dan Tang Song-hai. Karena Hao Kun Qin telah menyegel kata sandi, keluarga Du tidak dapat menemukannya sama sekali. Hanya dapat ditemukan bahwa kegagalan pembunuhan itu terkait dengan keluarga Chen. Setelah mendengarkan laporan dari bawahannya, Du Changkong meremas tongkat berkepala ular dengan kedua tangan. Tang Song-san dan Tang Song-hai membawa jarum bunga pir hujan badai pada mereka, yang cukup untuk mengancam pembangkit tenaga listrik dari alam setengah dewa. Andai saja Zhao Tiefeng dan Chen Guozhang akan mati, mungkinkah ada juga sekte seni bela diri di belakang keluarga Chen? Du Changkong sangat jelas tentang kekuatan Zhao Tiefeng dan Chen Guozhang. Dengan mereka berdua, tidak mungkin menghentikan badai hujan Li Huazhen. Karena itu, ia menghubungkan keluarga Chen dengan sekolah seni bela diri. Sepertinya keluarga Chen telah merencanakan posisi hegemon di wilayah utara selama bertahun-tahun. Mo Chun-kyu tidak dirugikan. Saat dia berkata, sedikit kebencian melintas di mata Du Changkong, namun, tidak masalah jika dia mati. Dia meninggalkan kekacauan besar bagiku. Mo Chun-kyu meninggal 100, tetapi konsekuensi dari pembunuhannya terhadap kepala cabang Tiangang Utara harus ditanggung oleh keluarga Du. Tidak hanya itu, dia tidak menyelesaikan tugas yang diberikan presiden kepada Mo Chun-kyu. Ini membuat Du Changkong pusing. Patriark, pembunuhan kepala cabang Tiangang Utara akan memiliki konsekuensi serius. Saya khawatir markas besar Tiangang akan menyerang kita dan sekte Tang, kata bawahan hati-hati. Saya akan mengurus masalah ini. Anda selalu memperhatikan perkembangan wilayah utara, dan laporkan kepada saya segera setelah ada situasi, kata Du Changkong. Ya, kata bawahan itu dengan hormat. Du Changkong melambaikan tangannya, dan bawahannya berbalik dan pergi. Du Changkong duduk di kursi mahoni, merenung lama, dan menghela nafas tak berdaya. Meskipun keluarga Du dikenal sebagai keluarga ribuan ternak, telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun dan merupakan salah satu keluarga teratas di wilayah selatan. Tapi markas besar Tiangang adalah departemen khusus negara, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh keluarga Du. Karena itu,
masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh ketua. Tubuh Du Changkong gemetar tanpa sadar ketika dia memikirkan presiden. Jejak ketakutan melintas di matanya. Sebagai orang tua di organisasi, dia tahu metode presiden dengan sangat baik. Kali ini dia tidak bekerja dengan baik, dan dia pasti akan dihukum berat. Ini semua harus disalahkan Mo Chun Kyu. Du Changkong menghentakkan lidahnya ke keruk, wajahnya penuh kebencian. Artinya, Mo Chun Kyu sudah mati. Jika dia masih hidup, Du Changkong pasti akan menelanjanginya hidup-hidup. Setelah ventilasi sebentar, Du Changkong naik ke atas dan berjalan ke ruang kerja. Dari brankas khusus, keluarkan telepon satelit terenkripsi dan hidupkan. Di telepon satelit, hanya ada satu nomor telepon dan tidak ada nama. Du Changkong menarik napas dalam-dalam dan memutar telepon. Beberapa detik kemudian, sebuah suara rendah datang dari ujung telepon yang lain. Ada apa? Ketua, Mo Chun Kyu sudah mati. Keluarga Chen telah menjadi penguasa baru wilayah utara. Du Changkong dengan cepat melaporkan masalah itu kepada ketua dari jauh. Du Changkong, yang baru saja menunjukkan dominasinya, seperti seorang pelayan saat ini, dengan sikap yang sangat hormat. Tidak ada postur dari Du Family Patriarch sama sekali. Setelah mendengarkan laporan Du Changkong, ketua di ujung sana terdiam sejenak. Kemudian dia berkata, Sampa Mo Chun Kyu akan mati jika dia mati. Tugasnya sekarang secara resmi diserahkan kepada Anda. Lakukan segala yang mungkin untuk menekan keluarga Qin. Sama sekali tidak mungkin bagi keluarga Qin untuk bangkit. Di mata presiden, kematian Mo Chun Kyu tidak terlalu mendapat perhatian. Dia lebih peduli tentang kebangkitan keluarga Qin. Ya, presiden jangan khawatir, saya akan menggunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkan keluarga Qin kembali ke bentuk aslinya. Du Changkong dengan cepat meyakinkan. Markas besar Tiangang, aku akan mengurusnya. Kamu bisa berurusan dengan keluarga Qin dengan tenang. Du Changkong hanya menghela nafas lega, tetapi kata-kata presiden selanjutnya membuatnya kedinginan di sekujur tubuhnya. Kali ini, kamu juga memiliki tanggung jawab tertentu. Dapatkan sendiri 50 cambuk air dan api. Yang disebut cambuk air dan api adalah hukuman di sekolah seni bela diri yang menghukum para murid-muridnya. Cambuk dibagi menjadi cambuk air dan cambuk api. Keduanya adalah senjata roh yang lebih rendah. Ketika ditarik ke tubuh, itu seperti air dingin yang menyerang dan membakar tubuh, dan itu sangat menyakitkan. Yang terpenting adalah orang yang dihukum tidak boleh menggunakan tenaganya untuk melawan, dan hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawan. Meskipun kultivasi Du Changkong mencapai kondisi semi-dewa, jika dia tidak mengerahkan energinya untuk melawan, dia hanya bisa menahan paling banyak 100 cambuk air dan api. 50 cambuk air dan api sudah cukup untuk membuatnya retak dan menderita kerusakan parah. Ya, jawab Du Changkong. Seberat apapun hukuman yang diberikan presiden, dia tidak bisa menolak atau tidak berani menolak. Setelah menutup telepon, Du Changkong mengembalikan telepon satelit ke brankas khusus. Kemudian tinggalkan Villa Du dan pergi ke Tangmen. Tidak ada api dan cambuk air di rumah Du, dan penyiksaan hanya bisa dilakukan ketika dia pergi ke Sekte Tang. Meskipun presiden tidak di depannya, Du Changkong tidak berani melepaskan hukumannya. Karena dia tahu betul, presiden membuka tangan dan mata ke langit. Saya belum dihukum, presiden memiliki banyak saluran untuk diketahui. Setelah tiba di Tangmen, Du Changkong langsung menuju kamar penjaga pintu. Master Sekte Tang secara pribadi mengeksekusi siksaan, dan dengan kejam menjentikkan 50 cambuk air dan api. Tidak meninggalkan tangan. Du Changkong masuk ke Sekte Tang, dan kemudian dibawa pergi dari Sekte Tang. Keluarga Qin harus ditangani sesegera mungkin, jika tidak hukuman presiden akan lebih berat. Du Changkong merasakan sakit di punggungnya, dan berkata diam-diam di dalam hatinya. Keesokan harinya, Jiang Cheng, di dalam villa nomor 1 Cui Jingyuan. Ba Xia bergegas kembali dari cabang Tiangang Utara dan melaporkan situasi terbaru kepada Hao Kun Qin. Raja Naga, seperti yang kamu harapkan. Seseorang mengambil tindakan untuk mengambil Tang Songshan dan Tang Songhai dan melindungi Sekte Tang, lapor Ba Xia Hui. Hao Kun Qin mengangkat alisnya, siapa?